Terima kasih Mas Aher. Cek masuk ya suara saya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat BSI sekalian. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi TikTok yang sebenarnya itu diisi oleh teman kita Mas Febri. Karena Mas Febri ada suatu hal yang tidak bisa datang, maka saya gantikan. Oke, untuk pagi hari ini saya mau membawakan materi TikTok terkait unit test eh, lagi ya teman-teman. Oke, jadi untuk pagi hari ini eh, unit test yang akan kita pakai menggunakan Postman. Postman yang kalau teman-teman masih ingat eh, dulu sebelum TikTok materi saya sebelumnya itu sama terkait unit test tapi menggunakan eh, Lumen ya. Jadi untuk hari ini kita mencoba untuk menggunakan alternatif lain yaitu menggunakan Postman. Eh, Nanti hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini. Ketika kita melakukan tes, kita tinggal menjalankan eh, apa namanya collection dan environment yang dari Postman nanti kita ekstrak, nanti kita jalankan menggunakan eh, Node.js seperti itu nanti kayak gini. Nah, ini contoh eh, hasil akhir ya. Jadi kita tinggal menjalankan perintah, otomatis tes akan jalan dan ngecek apa namanya endpoint yang sudah kita bikin. Nah, kurang lebih kayak gini nanti. Jadi ada informasinya. Di sini ada endpointnya ya, endpoint. Terus kembaliannya apa? Terus ini tes yang kita bikin. Jadi nanti di masing-masing endpoint itu kita bikin beberapa tes untuk memastikan responnya itu baik berupa tipe respon, JSON atau yang lainnya, kemudian strukturnya apakah bentuknya array atau objek, terus juga propertinya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ada properti UID yang harus tampil, properti nama dan lain sebagainya. Nah, di sini contoh nih ya pas ini cek ini ada salah satu contoh ketika kita menemukan bahwa salah satu tes itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Jadi salah satu tes yang saya bikin itu memastikan respon itu di bawah 100 second atau 100 detik. Coba kita eh, cek ulang, kita tes ulang. Nah ini kalau semua, karena kalau menggunakan apa ya, membuat semacam tes untuk mengecek bahwa respon itu di bawah sekian milisecond itu memang kadang-kadang ada temuan, kadang-kadang pas kita cek itu gagal, kadang-kadang pas kita cek lagi itu berhasil seperti itu. Oke, ini hasil akhir untuk slide-nya. Sebelum kita jauh membahas itu, kita perkenalan dulu ya. Jadi kenalkan, nama saya Dwi Haryanto. Eh, saya dari tim Avenger. Untuk pagi ini kita belajar otomatis. Oke, sebelumnya teman-teman sudah familiar ya dengan Postman untuk melakukan apa testing API. Sebenarnya sebenarnya ada banyak selain Postman, ada apa namanya Thunder Client dan sebagainya. Tapi pagi ini saya mencoba menggunakan Postman. Eh, Sebenarnya tes ini bisa dilakukan hampir di semua apa namanya aplikasi API testing misalnya Postman, Thunder Client, Insomnia dan lain sebagainya. Nah, untuk eh,
Automate sendiri itu kita tidak perlu menjalankan secara manual ya satu by satu untuk tesnya kita cukup menjalankan salah satu perintah baik itu manual maupun bisa dibikinkan automate untuk berjalan setiap ada perubahan kode atau hal sebagainya itu bisa tinggal nanti kita konfigurasi ulang seperti itu. Jadi automate test itu tadi jadi kita menjalankan program secara otomatis tanpa harus cek endpoint satu-satu. Lanjut. Selanjutnya ini ada istilah assertion ya atau asersi. Asersi itu kayak eh, apa namanya? Istilah yang sering dipakai untuk melakukan atau memverifikasi hasil suatu logika atau kondisi itu sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya kayak ngecek kembalian status respon itu harus 200 itu ada asersinya untuk mengecek status respon. Misalnya untuk mengecek apa tipe keluaran JSON atau apa itu juga ada assertion-nya seperti apa. Nanti kita akan berkenalan jauh dengan assertion yang ada di apa namanya di Postman. Nah, nah, ini kalau yang belum familiar ya dengan Postman. Oke, jadi nanti kita akan bermain di bagian script ini. Nanti kita akan menulis script ya. Ini saya contoh beberapa dari script yang saya bikin yang tadi udah dijalankan di depan itu ada ngecek status kodenya itu harus 200 terus respon time-nya di bawah 100 milisecond terus responnya ini berupa JSON. Itu salah satu fitur yang nanti kita pakai di script dan juga di bagian ini kepotong ya. Ini ada satu lagi yang namanya environment. Jadi nanti kita akan menyimpan semacam kalau di pemrograman itu kayak properti gitu ya, properti yang kita eh, nanti kita pakai untuk melakukan chaining testing. Jadi nanti kita dari input, terus kita tes inputannya itu kita get menggunakan UID, apakah inputannya itu sesuai dengan yang kita input tadi, misalnya namanya itu Dino, apakah detail dengan UUID ini, itu namanya Dino. Terus untuk ngedit juga nanti kita sama, ngedit dengan UID ini apakah berhasil atau gagal, dan juga terakhir adalah melakukan penghapusan data yang tadi kita pakai. Jadi biar biar apa ya, biar datanya itu bersih. Maksudnya bersih, data yang kita inputkan itu nanti terakhir kita hapus ulang. Jadi biar kita tidak mengotori database yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Sebenarnya bisa juga sih kita menggunakan migration ketika mau production kita migrate refresh. Oke, terus juga diperhatikan karena kita mau melakukan chaining atau apa ya atau berurutan, kita mengurutkan dari eh, proses simpan dulu dari simpan itu nanti kan kita akan mereturn UID-nya ini. Nah, UID ini nanti akan kita pakai untuk melakukan tes-tes selanjutnya di endpoint yang eh, di endpoint lainnya maksudnya. Di endpoint lainnya ada endpoint get detail misalnya atau edit pegawai dan hapus pegawai seperti itu. Nanti kita belajar lebih jauh. Oke, untuk persiapannya tentunya Postman ya, Postman yang baik yang free maupun yang berbayar. Eh, Bedanya apa? Bedanya nanti kalau yang free itu kita eh, ada batasan ketika melakukan tes secara massal, secara berdasarkan collection-nya ya. Collection itu kayak kumpulan endpoint yang kita bundling dalam satu folder. Nanti kita jalankan foldernya itu kita memiliki batasan kalau nggak salah sebanyak 25 kali dan juga kita ada batasan menggunakan AI yang ada di Postman seperti itu. Jadi sebenarnya sintak tes ini bisa kita generate menggunakan AI yang ada di Postman. Tapi itu tadi kita harus melakukan subscription untuk mengaktifkan fitur tersebut. Terus yang kedua adalah Node.js karena nanti kita akan menjalankan tes itu untuk apa ya, mengakali ya limitasi tadi itu kita menjalankannya melalui CLI seperti yang saya tunjukkan tadi di depan. Kita menggunakan third party yang namanya Newman. Newman itu gunanya untuk menjalankan Postman melalui CLI menggunakan bantuan environment-nya Node.js. Untuk
apa namanya panduannya, teman-teman bisa explore di ini, ketik saja tes script test Postman, nanti akan muncul, akan diarahkan ke bagian ini, bagian dokumentasi. Di situ ada beberapa contoh dasar ya untuk menggunakan apa namanya sintak tes atau script test yang ada di Postman. Yang kedua ini terkait dengan eh, sintak yang ada di Postman untuk menulis apa namanya menulis tes ya. Jadi di Postman itu menggunakan Chai.js untuk membuat script testnya. Biasanya kan kalau di Node itu kan ada banyak, ada Mocha, ada JS. Nah, di apa di Postman ini menggunakan Chai.js. Ini sintaknya hampir mirip-mirip dengan JS, Kak. Oke, eh, selanjutnya terkait informasi tambahan juga teman-teman juga nanti sebenarnya ini penting nggak penting ya. Jadi untuk status quo teman-teman harus sudah hafal ya. Misalnya di angka kepalanya 200 itu buat apa, di level 400 itu buat apa, di angka 500 itu buat apa. Nanti misalnya kalau ada eh, sukses atau proses sukses itu bisa mengembalikan 200, untuk menambah data bisa mengembalikan 201. Terus untuk ketika mencari data dan datanya tidak ditemukan bisa menggunakan 204. Begitu juga dengan eh, kepala 400. Misalnya ada validasi gagal, kita bisa menggunakan bad request. Misalnya kita tidak boleh mengakses atau mengakses endpoint tertentu, kita bisa menggunakan 401, dan selanjutnya bisa menggunakan 404 jika memang endpoint itu tidak ada atau tidak ditemukan. Kalau 500 biasanya terkait dengan server, misalnya server sibuk atau hal lainnya. Ini di luar kepala harusnya. Karena nanti salah satu tes yang paling mudah itu adalah mengecek respon dari endpoint itu 200 atau bukan. Ketika bukan 200 kita anggap gagal. Itu paling mudah. Dan itu sering saya pakai untuk melakukan refactoring kode. Ketika kodenya udah kelihatan banyak dan semakin eh, susah maintain, biasanya saya menggunakan apa tes untuk mengecek respon 200 apa bukan, karena lebih lebih mudah dan nulisnya lebih cepat untuk nulis script testnya. Oke, selanjutnya karena kita ngomongin tes ya, saya mengingatkan kembali terkait TDD ya, Test Driven Development. Jadi kita ada baiknya ketika mau melakukan atau menulis kode itu kita harus membuat skenario tesnya terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari yang merah dulu. Ini. Terus kita bikin tes, pasti tes yang kita jalankan pertama kali itu mesti gagal karena kan kodenya belum ada. Nah, itu baru setelah itu kita membuat kodenya. Misalnya yang pertama tuh harus lolos 200 dulu. Jadi kita misalnya bikin langsung responnya 200. Terus nanti bukan bercabang ya. Lebih dalam lagi ngetesnya, kalau 200 tuh berarti responnya harus apa? Misalnya JSON, kita tes JSON, oh kita bikin respon bentuknya JSON. Kalau JSON udah lolos, lebih dalam lagi kita ngetes propertinya sudah ada apa belum. Misalnya kalau di kita itu kan ada message, info, data kalau nggak salah. Nah, ini kita sesuaikan itu. Terus kode kita bikin kode yang apa ya? Yang kita usahakan lulus tes dulu. Jangan bikin yang terlalu idealis, bikin fungsi sana sini dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa-bisa saja. Tapi kalau menurut apa ya, aliran TDD ini, kita yang penting lolos tes dulu. Habis itu kita ada namanya event refactor. Nah, gunanya tes itu tadi itu membantu kita untuk merefaktor kode. Ketika kita sudah bikin tes skenario lolos semua dan kita refaktor, kita tinggal bikin aja kodenya, kita pecah, kita bagi beberapa bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, nanti kita tinggal set tesnya tadi itu kita bikin left dot reload ya, atau ketika ada perubahan tuh dia langsung jalan otomatis itu bisa seperti itu. Jadi kita iterasi terus sampai benar-benar kode kita bisa mendekati yang namanya clean code.
kayak gitu kurang lebih. Terus lanjut. Nah ini contoh ya. Contoh kita punya respon seperti ini. Responnya pertama bentuknya array, ada properti, message, dan data. Nah, datanya itu bentuknya objek, message bentuknya string biasa. Ini contoh, salah satu contoh aja ya. Nanti kita perdalam lagi di waktu praktek. Jadi ini contoh untuk ngecek statusnya itu harus 200 kembaliannya. Nggak boleh beda, nggak boleh kurang. Ini harus 200. Oke, 200. Ini contohnya. Ini yang paling gampang. Ini contoh selanjutnya terkait dengan respon tadi. Hati-hati dengan ini. Ketika kita deploy, mungkin akan ada latensi atau hal lainnya yang mempengaruhi kecepatan respon. Itu perlu diperhatikan. Untuk contoh, saya bikin 100 milisecond. Oke, kemudian, oh ya ini satuannya milisecond ya teman-teman. Jadi kalau mau 1 menit ya disesuaikan aja 1 menit itu berapa milisecond. Tapi aneh biasanya kalau kita sampai responnya nunggu 1 detik itu udah masuk lama. Terus kemudian ini adalah contoh setelah kita ngecek status, kita ngecek respon time, kita ngecek statusnya, apa bukan status, sorry, bentuk datanya. Nah, ini dari JSON data ini kita ambil value-nya atau responnya, terus kita asersi tadi itu PM expect ini, asersi eh, dia harus punya properti data. Tadi contoh udah ada data untuk menampung data pegawai, terus datanya harus tipenya objek. Tadi bentuknya objek karena eh, dia modelnya tadi yang saya contohkan itu adalah hasil endpoint simpan ya. Dan hati-hati ketika kita melakukan endpoint, melakukan pengecekan endpoint get yaitu kan datanya dalam bentuk array objek. Jadi nanti kita akan perlu melakukan iterasi untuk melakukan pengecekan di masing-masing objek yang ada di properti data. Terus ini melakukan pengecekan untuk masing-masing objek data itu mempunyai nama, alamat, UID. Biasanya kita menggunakan UID yang harus ada untuk mungkin untuk melihat detail dan sebagainya kita menggunakan UUID. Oke, ini contohnya. Terus ini adalah apa ini? Oh, ini cara kita melakukan testing untuk memastikan respon itu sesuai dengan yang kita simpan tadi. Ini contoh untuk melakukan eh, detail get detail ya dari data yang tadi kita simpan. Jadi yang tadi itu yang apa namanya? Yang UID ini nanti kita ambil datanya, kita simpan di environment-nya Postman untuk nanti kita panggil untuk di endpoint detailnya. Biasanya kan detail itu kan ada apa namanya? Param ya, param UID. Nah, itu kita pakai dari situ jadi otomatis langsung keisi dari proses tes sebelumnya dan ini dipastikan eh, UID pegawai itu sama dengan yang hasil kita tambahkan tadi. Bisa juga sih pakai nama dan sebagainya. Nah, ini nanti butuh apa ya kreativitas teman-teman untuk melakukan testing. Oke, ini contoh tadi ya, contoh apa namanya? Jika kita melakukan tes dan ada kendala, nanti ada informasi di bagian detailnya ini bagian mana. Misalnya ini, oh responnya di atas 100 milisecond, ekspektasinya mengharapkan 200 ekspektasi ternyata membutuhkan waktu 275 milisecond. Harusnya di bawah 100 milisecond. Oke, kita coba ya. Kita belajar lebih dalam lagi terkait testing. Kita ini nggak usah kodenya standar ya. Kodenya standar. Kita main di sini. Oke, jadi teman-teman di Postman ini mungkin teman-teman udah sering pakai ya di bagian endpoint ini. Jadi di sini ada menu collection dan apa namanya environment. Nah ini ini collection. Jadi collection itu kayak folder untuk menyimpan beberapa endpoint ya.
Terus environment ini, nah ini gunanya untuk menyimpan ini apa properti kayak tadi bilang tadi tuh. Ini ada UID ini, nanti kita isi dari endpoint apa namanya? Endpoint simpan ya, endpoint simpan. Iya, endpoint menambah data maksudnya. Nanti kita otomatis keisi. Di sini contoh untuk UID yang salah nanti buat ngecek ketika ada mengambil sebuah data di mana UID itu tidak ada, nanti kita akan lakukan tesnya. Jadi ngetes tuh nggak harus, bukan nggak harus ya, bukan hanya ketika sebuah proses itu berhasil, tapi juga harus dicek ketika itu gagal karena memastikan tadi bahwa handling yang kita bikin itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh terus juga ini biasanya kita bermain di apa ya di authorization untuk ngeset apa namanya bearer token dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bermain di bagian script. Untuk body aman lah, teman-teman udah sering pakai. Sini sama, ini info tesnya dengan yang tadi disebutin sama. Nah, di sini nih di bagian akhir ini nggak bisa ditunjukin nih. Kelihatan nggak ya? Nggak bisa di sini. Ini kan di kode aja. Nggak bisa. Nah, ini eh, bagian ini adalah cara kita melakukan set environment untuk UID pegawai. Jadi di sini kita ngambil dulu respon dari endpoint itu kita tampung di properti JSON. Diingat tadi ada properti message dan data. Data itu isinya data pegawai dan bentuknya dia objek. Makanya dia bisa langsung kita panggil menggunakan dot atau titik kayak di JavaScript. Karena memang dia basicnya JavaScript, jadi kita eh, menggunakan sintak bahasa JavaScript. Jadi ini kayak gini nih. JSON data to be string, oke benar. Dia langsungnya string. Kemudian kita panggil PM. PM itu objeknya yang ada di Postman, objek testnya. Kita panggil metode environment set ya di pegawai dari JSON data UUID-nya. Seperti itu. Nanti otomatis UID-nya yang di sini kita keisi dari data yang ada di sini. Betul kan? Ingat misalnya. Nah, kita jalankan. Bismillah. Nah ini UID-nya berubah 4 ID, ini juga 4 ID. Ya akan sama. Oke, tesnya juga berhasil. Ini semua bisa kelihatan. Terus ketika ngecek juga untuk validasinya, ini validasinya eh, mudah yang atasnya. Kita hanya perlu mengecek sampai di bagian respon respon datanya. Misalnya, kita jalankan dulu. Nah ini message string biasa. Perhatikan yang di data ini dia bentuknya array ya. Jadi kalau array ada apa namanya? Ada cara sendiri untuk mengambilnya. Jadi kita mengambilnya kayak gini. Kita ambilnya kayak gini. Jadi kita ambil JSON data have to property nama. Jadi dari array objek itu tadi harus ada namanya. Kemudian nama ini ini adalah respon validasi gagal ya, modenya kayak gini. Karena nanti menentukan sekali dengan tesnya. Jadi ada data, kelihatan, sorry. Data, nama, alamat. Ini nama ini adalah inputannya, nama filenya, nama dan alamat. Ini adalah pesan errornya di sini. Kan nama, dia bentuknya array, betul. Dan lalu harus berisi, nama harus diisi. Nah, ini juga nama. Nanti
berhubungan dengan ini ya, jumlah responnya. Oke, terus ini sama. Terus untuk get pegawai sama, sama itu ngetesnya paling sampai bentuk objeknya yang nggak ada yang spesifik khusus. Nah, mungkin di sini diperhatikan get ini adalah bentuknya, nah, datanya adalah bentuk objek di bagian sini, di bagian di bagian ini ya. Kita melakukan tes terhadap data ya, dia bentuknya area, kita ada iterasi di sini. For each ini hobi, karena hobi itu, nah, sini ada relasi hobi, perhatikan. Hobi juga bentuknya array objek, jadi kita masuk lagi ke iterasi, ngambil data item dot hobi, diulang, cek masing-masing punya seperti nama. Oke. Ini sama, ini juga untuk ngecek ini, ini yang tadi, yang buat ngecek di salah satu respon data ini apakah ada UID yang sama dengan yang barusan kita simpan, dan ternyata ada. Ini, yes. Ini sama detail. Oke, kalau ini saya skip ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau mau ada pertanyaan terkait eh, detailnya seperti apa, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman gunakan aja AI, copy eh, ini responnya. Ini aja copy ke AI. Jangan lupa teman-teman bikin apa namanya kayak gini tuh. Eh, nah, inilah apa? Deskripsi teman-teman dia dirimu sebagai apa, sebagai backend dan sebagainya, menggunakan apa, menggunakan Lumen atau apa, toolsnya apa, Postman. Nah, kita bikin ini aja. Sorry, stop. Kita edit, buatkan script, terus and dari response request. Nah, ini langsung kita dibikinkan. Kita penting tinggal copy aja ini ke tabnya bagian script, udah selesai kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir nulisnya kayak gimana, tinggal teman-teman membiasakan ini aja, membiasakan habit ya untuk memulai menggunakan testing. Oke, terus ketika udah semua di set, kita bisa menjalankan eh, atau enggak ya, sorry, tadi kan pakai ChatGPT, sebenarnya bawaannya juga ada retest. Ini menggunakan AI dan datanya saya udah kena limit ya. Jadi saya contohkan ini yang menjalankan per collectionnya. Nah, ini kita jalankan. Ini eh, di sini ada beberapa setelan, beberapa opsi. Bisa menggunakan schedule, bisa menggunakan automate, bisa menggunakan manual. Kita pilih manual, iterasinya bisa kita set. Iterasi itu berapa kali kita melakukan tes ya. Misalnya 100 kali untuk mencoba apakah eh, durability-nya endpoint ini masih terjaga ketika kita hit sebanyak 100 kali. Jadi, contoh kita coba 1 kali aja, gitaran, kita lancar. Ini masih nunggu, kita tunggu. Ini kenapa lama? Karena saya menggunakan database-nya SQLite. Mungkin itu juga menjadi faktor untuk ini ya bikin lama. Terus kalau sudah, ini kita tutup aja, nanti kita buka lagi. Kalau sudah, nah nanti kelihatan nih kayak gini, berapa lama dan sebagainya. Kita lihat
Ini detailnya kayak gini. Ini detailnya kayak gini. Kalau udah oke, udah siap, terus kita jangan lupa ya, kita ekspor. Biar apa? Biar nanti teman-teman yang lain juga bisa mencobanya ketika mereka melakukan clone project yang kita buat. Kita ekspor, ini untuk collectionnya kita ekspor. Jangan lupa untuk environmentnya kita juga ekspor. Setelah ekspor nanti teman-teman save. Teman-teman paste aja di bagian ini, di bagian projectnya. Ini teman-teman tinggal jalankan aja. Oh ya, jangan lupa ya, teman-teman nginstal yang namanya ini Newman, diinstal secara global ya, jangan secara project. Nanti karena kalau kita per project nanti jadi masalah ketika kita bikin project baru, kita harus install ini lagi. Kalau global kita tinggal install satu kali, nanti kita jalankan dimanapun kita mau. Terus kita kembali lagi, kita jalankan Newman, Newman run, ininya apa namanya, collectionnya ini kecil ya. Terus environmentnya apa? Desktop environment. Ini kalau mau dicoba misalnya dua kali ya, main n plus dua dia sama. Ya tunggu. Nah, selesai. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk tesnya menggunakan Postman. Sangat mudah. Kita bisa menulis satu kali, bisa pakai untuk beberapa bahasa. Mau Go, mau PHP, mau Node.js. Bisa. Cuman eh, kendalanya teman-teman karena ini menggunakan aplikasi apa ya di luar framework ya. Jadi ini tidak bisa melakukan tes untuk apa namanya coverage kode. Kalau yang dulu itu yang waktu saya menggunakan Unitas itu dia bisa melakukan tes coverage. Jadi dari 1.000 baris misalnya itu kode mana yang belum ke tes itu bisa kelihatan. Tapi kalau dengan ini kita hanya bisa melakukan tes secara fungsional. Apa yang dikembalikan endpoint itu yang bisa kita tes. Terus juga eh, salah satu kendalanya juga karena ini teman-teman kalau menggunakan ini secara optimal kita harus melakukan subscription ke Postman. Untuk apa? Untuk kita bisa melakukan kolaborasi eh, bersama-sama. Karena kalau kita pisah-pisah, nanti collectionnya tuh pisah-pisah. Jadi si A bikin sendiri, si B bikin sendiri, dan sebagainya. Juga environment-nya terpisah-pisah. Jadi nanti akan ada banyak file eksportan yang perlu kita jalankan untuk melakukan testing. Seperti itu. Oke. Monggo, itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.